Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun terkejut tapi tidak mengubah wajahnya. Bahkan dia sangat bersemangat. Ini aku kembali. Kau adalah Huwu, bukan? Ya Tuan, saya Huwu, teriak wanita itu dari benak Tan Yun. Tuan, Huwu sudah lama menunggumu. Huwu sangat merindukanmu. Tuan, setelah kamu memasuki reinkarnasi, dua dewa itu membawa King Ying dan aku dari dunia dewa ke gunung hukuman surgawi ini. Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati bahwa mereka sangat percaya bahwa kau akan datang kepada kami, ucap Huwu. Mendengar perkataan itu, Tan Yun merasa sakit di hatinya. Pedang Hongmeng atribut api disebut Huwu dan pedang Hongmeng atribut air disebut King Ying. Huwu, King Ying di mana dia sekarang? Tanya Tan Yun dalam pikirannya. Tuan, Huwu tidak tahu, Huwu berkata dengan sedih. Setelah kedua dewa itu mati, bawahan mereka bubar bersama mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Setiap pedang ilahi Hongmeng memiliki roh dengan nama masing-masing. Huwu, apakah mereka telah ditemukan oleh orang-orang dari sekte abadi dan istana peri ilahi? Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka ditemukan oleh kedua sekte itu, maka akan sulit untuk menemukannya, ucap Tan Yun. Mereka seharusnya masih berada di medan perang kedua dewa, ucap Huwu. Tuan, Huwu terluka parah setelah kematianmu. Sekarang aku tidak bisa mengendalikan pedang. Bawalah bawahan ini bersamamu. 12 pedang Hongmeng di masa lalu sangat menghargai jiwa Tan Yun. Ketika Tan Yun meninggal dan memasuki reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar perkataan itu, Tan Yun bertukar pikiran dan berkata, sekarang bukan waktunya. Jika aku mencabut formasi dan belum membawamu pergi dari sini, diperkirakan orang-orang dari sekte abadi akan menghancurkanku. Tunggu sebentar lagi, ketika aku meninggalkan sekte abadi, aku akan membawamu pergi. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Huwu lelah dan ingin beristirahat dulu. Saat itu pikiran Tan Yun terganggu oleh kata-kata Dantai Xuanzong. Namun, melihat Xuanzong, dia memandang pedang raksasa itu dengan iri dan menjelaskan kepada para murid. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, para leluhur menemukan pedang ilahi ini di tanah abadi. Leluhur itu sudah belajar selama ribuan tahun dan tetap tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya dia mengambil pedang ilahi ini dan dijadikan monumen. Pedang ilahi ini disebut pedang ilahi abadi. Sekte abadi juga dinamai dari pedang ini. Suara Xuanzong baru saja terdengar dan suara tua bergema datang dari lautan awan. Tuan Dantai terlambat. Tuan Istana Jiwa Ilahi memimpin para muridnya sudah 7 hari yang lalu berada di sini. Mendengar perkataan itu, Xuanzong memancarkan rasa dingin yang tak terlihat di matanya dan kemudian kembali normal. Saat mengendarai perahu roh untuk terbang ke awan, dia menangkupkan tinjunya ke lautan awan yang luas di bawah dan berkata, Tuan Ruyan menyambutku secara pribadi, ini suatu kehormatan. Perahu roh melewati lapisan awan dan akhirnya mendarat di puncak. Di tengah puncak ada pedang pencakar langit raksasa. Puncak ini adalah puncak abadi yang merupakan gerbang gunung dari sekte abadi. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah merah dipimpin oleh beberapa tetua datang ke arah Xuanzong di perahu roh sambil tersenyum. Nama sosok tua itu adalah Ruyan dan namanya adalah Wuji. Ruyan Wuji, dia adalah pemimpin sekte abadi saat ini. Ruyan berkata sambil tersenyum, Tuan Dantai sangat sopan, silakan. Tidak ada gerakan apapun dari Ruyan Wuji, tetapi ruang perlahan berputar di atas puncak. Dalam sekejap itu berubah menjadi pintu ruang dan waktu yang mengarah ke tanah rahasia abadi. Baiklah, ucap Dantai Xuanzong mengangguk dan menerbangkan perahu roh ke gerbang ruang dan waktu. Saat ini mata Ruyan yang sangat keruh melontarkan cibiran dan memimpin sekelompok tetua ke gerbang ruang dan waktu. Segera pintu ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke tempat rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk menikmati keindahan alam.
di tempat rahasia abadi. Murid-murid lain melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang luas dan indah. Wajah mereka penuh kepuasan. Sementara mereka menikmatinya, Tan Yun memejamkan mata dan mengingat pemandangan gunung di sekitar gerbang gunung abadi. Dalam pikirannya ada 360 puncak di sekitar puncak peri abadi. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dari sudutnya sendiri di langit. Dia terkejut menemukan bahwa ini adalah formasi puncak yang membentuk elang besar menghadap ke puncak gunung abadi. Oh begitu, ini adalah formasi Xuanying, ucap Tan Yun. Tujuan dari formasi ini oleh sekte abadi adalah untuk melindungi pedang abadi dan gerbang gunung, gumam Tan Yun. Tuan Dantai, aku akan pergi ke aula abadi untuk menjamu lagi Tuan Istana Suge. Kita akan bertemu lagi nanti. Suara tua itu langsung mengendarai perahu roh dan membawa sekelompok tetua yang mengikutinya melewati perahu roh Tan Yun dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi dan menghilang di langit. Pada saat ini wajah Dantai Xuansong sangatlah buruk. Ruan Wuji mempermalukan dirinya terang-terangan. Pertama-tama, dia sengaja mengatakan bahwa dia ingin menjamu Tuan Istana Suge, tetapi dia meninggalkan Dantai sendiri. Kedua, dia sengaja mengarahkan perahu roh tidak terbang dari samping, tetapi memilih terbang di bagian atas kepala. Bukankah ini penghinaan secara terang-terangan? Master Sekte Ruyan terlalu berlebihan, Tan Xingying berkata dengan marah. Ya Master Sekte, orang tua ini sangat jelas tidak memberi kita wajah yang bagus, ucap ketiga kepala divisi gerbang abadi lainnya. Sayang sekali, ucap Xuansong. Saat dia mulai meredam kemarahan di matanya, dia kemudian menghela nafas dan berkata lagi, aku pikir ketika leluhur masih hidup, kekuatan sekte abadi dan istana peri ilahi digabungkan sekalipun tidak akan sekuat sekte Huang Fu Seng Songku. Akulah yang masih kurang kompeten dan tidak bisa memimpin Huang Fu Seng Song untuk mengembalikan masa kejayaannya dulu ketika zaman kakek. Aku malu pada kakekku, ucap Dantai Xuansong. Setelah menghela nafas, Dantai Xuansong melambai kepada kepala sekte abadi. Tanpa banyak kata, dia mengendarai perahu roh dan melesat pergi menuju aula abadi. Pada saat ini di luar aula abadi, 200 murid pria dan wanita berjubah hijau dan rok hijau panjang berdiri berpasangan. Pakaian 200 murid disulam dengan kata abadi di dada mereka. Selain tulisan yang menunjukkan nama sekte mereka ini, mereka juga dibedakan dengan tulisan divisi pil, divisi formasi, divisi senjata, divisi jimat. Jelas mereka semua adalah murid sekte abadi yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 sekte kuno. Di sebelahnya ada 200 murid yang mengenakan pakaian istana peri ilahi berdiri dalam 2 kelompok. Satu tim terdiri dari 190 wanita dengan rok putih dan pasangan lainnya hanya terdiri dari 10 pria. Di antara murid-murid istana peri ilahi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, terlihat lebih banyak wanitanya. Itu karena istana peri ilahi sendiri memang memiliki lebih banyak wanita daripada pria. Selain itu, istana peri ilahi telah menjadi yang pertama dari 3 sekte kuno dengan seni kultivasi ganda. Pada saat ini, para murid sekte abadi dan istana peri berdiri di luar aula abadi. Para petinggi sekte abadi dan petinggi istana peri sedang berbicara dengan bebas di aula abadi. Di dalam aula, Ruyan Wuji sedang duduk, di mana 4 tetua dari divisi pil, divisi senjata, divisi formasi, dan divisi jimat ada di sebelah kirinya. Di kursi sebelah kanan ada 5 wanita cantik yang masih sangat menawan. Wanita cantik pertama adalah Suge Yu, Master Sekte Istana Peri Ilahi. Ruyan melambaikan tangan kanannya dan pintu aula segera tertutup. Dia menatap Suge Yu sambil tersenyum dan berkata, Master Sekte Istana Peri, usulanku yang kau katakan 7 hari yang lalu, bagaimana menurutmu? Suge Yu berpikir sebentar dan kemudian berkata, oh, aku setuju. Bagaimanapun, Master Sekte Huang Fu telah mati 50.000 tahun yang lalu. Sekarang Huang Fu Seng Song paling-paling adalah unta yang kurus. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memasuki tanah abadi sektemu dan medan perang para dewa di istana kami? Betul sekali, Ruyan berkata sambil mencibir. Dantai Xuansong akan segera tiba di sini. Kita akan membuka ruang dan mengatakan yang sebenarnya nanti. Kita akan menyelesaikan masalah hari ini.
Ruyan Wuji berkata lagi, mereka telah tiba. Dengan lambaian tangannya, pintu aula terbuka perlahan. Ruyan Wuji tidak memiliki niat sedikit pun untuk berdiri dan saling menyapa. Dia masih duduk di mejanya dan mencicipi anggur. Pada saat yang sama, Dantai Xuanzong mengendalikan perahu roda dan terbang ke atas puncak. Segera dengan 4 kepala gerbang abadi dan 4 kepala gerbang dalam, Xuanzong berjalan ke aula sekte abadi. 201 orang termasuk Nanggong Ruxiu, Song Wuxiao, Gongsun Ruoxi, Fan Luo, Song Hong, dan Huang Fu Tingfeng berdiri di depan barisannya masing-masing. Adapun Tan Yun dan 51 murid taman obat lainnya, mereka berdiri di belakang mereka. Ketika Dantai Xuanzong memimpin 8 kepala divisi ke aula abadi, dia mengerutkan keningnya. Tidak ada jamuan makan minum untuknya. Jangankan jamuan makan minum, bangku pun tidak ada untuknya. Tuan Ruyan, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Suara Xuanzong terdengar. Tidak peduli seberapa baik dan tenangnya dia, tidak dapat dihindari bahwa dia akan segera emosi. Di masa lalu ketika dia datang, perjamuan mewah digelar untuk menghormati dirinya dan para tetua Huang Fu Sengsong. Dan kali ini tidak ada apa-apa. Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum, "Aku telah menyediakan gedung VIP untukmu. Setelah aku memberitahumu sesuatu, kau dapat membawa para tetuamu dan para murid ke sana. Dan jika tidak ada perjamuan untukmu di aula ini, apakah kau keberatan?" ucap Ruyan. Mendengar perkataan itu, Dantai Xuanzong mengerti bahwa pihak lain sengaja mempermalukan dirinya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan kehilangan muka. Dantai Xuanzong menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, "Ya, lebih baik tidak ada perjamuan. Aku juga takut mati jika makan dan minum terlalu banyak," ucap Xuanzong. Mendengar perkataan itu, Su Geyu mendengus dingin dan menatap Ruyan Wuji. Ruyan Wuji memahaminya. Saat bermain dengan cangkir anggur di tangannya, dia melirik Xuanzong. Dengan sengaja, dia meninggikan suaranya agar para murid dari ketiga sekte di luar aula bisa mendengarnya dengan jelas. "Tuan Dantai, 50.000 tahun yang lalu leluhurmu mengandalkan kekuatannya secara paksa meminta sekte abadiku untuk menyetujui bahwa para murid-murid akan berkompetisi dalam keterampilan pil, senjata, jimat, dan formasi untuk menentukan jumlah murid gerbang dalam dari ketiga sekte kuno untuk memasuki tanah abadi. Tetapi kalian tidak mengizinkan sekteku dan istana peri ilahi untuk memasuki ngarai meteoritmu. Pada saat itu, karena kekuatan leluhurmu, sekte kami dan istana peri jiwa ilahi terpaksa setuju. Tetapi hari ini berbeda dengan masa lalu. Huang Fu Sengsong hari ini melebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa kalian adalah sekte kuno. Seharusnya hanya sekte kelas 1 saja. Untuk itu, sebaiknya kau membawa bawahan dan muridmu dan kembali besok setelah istirahat malam di gedung VIP." Begitu kata-kata ini terdengar, 8 kepala divisi dan Dantai Xuanzong tiba-tiba mengubah wajah mereka dan dipenuhi amarah. Ini dianggap sebagai pengusiran, penghinaan. Saat ini Tan Yun yang berada di belakang kerumunan di luar aula merasakan hawa dingin di hatinya. Jika mereka benar-benar membiarkan sekte Huang Fu Sengsong pergi, bagaimana dia bisa memasuki tanah abadi dan mencari senjatanya? Tan Yun memejamkan mata, mengepalkan tinjunya dan mendengarkan dengan seksama percakapan di dalam aula. Sementara di luar aula, sebagian besar murid istana peri dan sekte abadi melihat ke belakang dan menatap murid-murid Huang Fu Sengsong dengan penghinaan yang dalam di mata mereka. Karena dalam 10.000 tahun terakhir, setiap kali para murid dari 3 sekte kuno berkompetisi dalam hal obat, senjata, jimat, dan formasi, Huang Fu Sengsong selalu kalah dan selalu mengisi posisi terbawah. Dicemooh dan dipandang rendah, 200 murid gerbang dalam Huang Fu Sengsong ingin naik dan bertarung dengan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah wilayah orang lain. Mereka harus tenang dan tidak bertindak gegabah. Lagi pula, Master Sekte belum memberi perintah apapun. Di aula utama, Dantai Xuanzong sangat marah. Nafas yang kuat memenuhi setiap sudut aula utama. Di bawah momentum ini, kursi giok dari 8 penatua gerbang dalam dari istana peri dan sekte abadi meledak. 8
8 penatua gerbang dalam yang duduk di tanah dengan butiran keringat halus di dahi mereka. Kau, Ruyan Wuji, Sugeyu, jangan terlalu banyak menipu orang, kata Dantai Xuanzong. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Huang Fu Seng Songku? Jangan bicara omong kosong. 50.000 tahun yang lalu, kakekku bisa saja menghancurkan 2 sekte kalian dan menduduki tanah abadi dan medan perang dewa untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dan lagi, kenapa sekarang ada kompetisi ini agar menentukan jumlah untuk masuk ke tanah abadi? Ruyan Wuji, pakai hati nuranimu, bukankah kakekmu yang berinisiatif untuk mengajukannya? Sekarang kalian berkomplot memfitnah kakekku, ucap Dantai Xuanzong. Dantai Xuanzong dengan marah menunjuk ke Ruyan Wuji dan Sugeyu, mencibir dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali sekarang dan mengatakan ini kepada para tetua agung dan tetua tertinggi yang sudah tidak ingin ikut campur dengan dunia ini. Aku pikir sekarang mereka bisa membantuku untuk mencari keadilan." Setelah itu Dantai Xuanzong melihat kembali ke 8 kepala divisinya dan berkata, "Ayo pergi." "Baik, Master Sekte," 8 kepala divisi berkata dengan hormat. "Tunggu," teriak Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit dan berkata sambil tersenyum. "Karena Tuan Dantai berkata demikian, itu tidak masalah. Kau dapat memberitahu para monster tua di sektemu tentang hal ini. Tetapi kau harus tahu juga bahwa sekteku tidak takut." Pada saat ini Sugeyu perlahan bangkit dan kemudian berkata dengan suara lantang, "Tuan Dantai, istana peri ilahiku adalah sekutu abadi bagi sekte abadi. Jika kau berani menyerang sekte abadi, istana peri ilahiku akan bergabung dengan sekte abadi untuk menghancurkan sekte Huang Fu Seng Songmu," ucap Sugeyu. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.